Bapa kami di surga, Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah dunia ini, tolong kami Tuhan yang sakit saat ini masih dalam keadaan tidak berdaya. Tubuh kami serasa hancur remuk dan bahkan napas kami rasanya mau setengah-setengah saja. Dan bahkan kami tidak beristirahat karena saking sakitnya semua tubuh ini. Kami percaya Tuhan menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus. Kami tetap beribadah, kami tetap merindukan Tuhan, kami tetap membutuhkan Engkau. Kami percaya mujizat, kami percaya mujizat, kami percaya kesembuhan dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menyembuhkan kami yang sakit. Dan Tuhan, apapun yang terjadi kehendak-Mu yang jadi. Tak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Sakit, penyakit, kelaparan, penderitaan, aniaya dan sebagainya. Semuanya justru di situ kami melihat bahwa Tuhan akan bekerja dan kuasa Tuhan nyata dan bertahan selama-lamanya di hidup kami. Kami percaya pada kuasa-Mu dalam nama Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya pengendali hidup kami. Dan kami mendengarkan Alkitab hari ini supaya kami diterangi hati dan jiwa kami dengan firman-Mu. Amin. Roh Kudus bekerjalah di hari ini. Kami membaca Alkitab di Hakim 8 ayat 22 hingga dengan ayat yang ke-35 dengan perikop perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya yang berbunyi demikian. Kita minta aplikasi aja yang baca ya, karena saya masih gak enak. Hari ini kembali saya sesak napas dari tadi malam sampai sekarang belum selesai. Saya minum obat menghentikan sementara, kemudian kumat lagi. Saya masih sengal-sengal bernapasnya. Jadi saya minta Tuhan menyembuhkan saya jika Tuhan berkenan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memberikan kami, baik engkau, baik anakmu, maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang meminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami memberikannya dengan suka hati. dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikel emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efek dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel rela berserah dengan efek itu. Inilah yang menjadi cerah bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amallah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak terkandungnya, sebab dia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya yang telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Midian. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal-Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah kita yang selalu setia dalam keadaan apapun kita di dunia ini. Tetaplah kita percaya kepada Tuhan yang hidup, kepada Allah yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu Allah yang benar-benar hidup dan berkuasa dan memegang kendali atas seluruh kehidupan di dunia ini. Terpujilah Engkau Jehovah, terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Biarlah kasih sayang-Mu tetap tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu apapun keadaan kami. Kami tetap percaya dan menyembah Engkau sekalipun kami remuk, hancur hati dan fisik dan tubuh jiwa kami karena sakit penyakit, tapi kami percaya ada kesembuhan di dalam kuasa dan nama Yesus, supaya kami bisa memberitakan kasih setiamu kepada semua orang, bahwa Engkau sungguh baik, bahwa Engkau benar-benar Allah yang menolong, yang mengasihi. Tetapi jika tidak,
Tuhan izinkan terjadi semuanya. Biarlah itu justru akan mendekatkan kami kepadamu, supaya kami lebih lagi dekat kepadamu dan bertobat. Karena semua perbuatan dan dosa-dosa kami belum tahir, jika belum bersih, jika belum benar-benar kami membersihkan diri dari semua hal-hal perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, masa lalu, sekarang, maupun yang kami buat setiap detik di hidup kami. Ampuni kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Terimalah doa dan syukur kami yang hanya kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Biarlah kami tetap bertobat setiap hari, sehingga pertobatan seluruh dunia ini terjadi. Kami membawa jiwa-jiwa, kami membawa kepada semua orang yang ingin mengenal Yesus Kristus, supaya kita semua diselamatkan. Sekalipun tubuh dan jiwa kita remuk redam, tetapi ada kasih yang akan menyelamatkan jiwa dan roh kita, serta kita akan memperoleh tubuh yang baru jika kelak nantinya Dia menyatakan diri. Berbahagialah setiap kita yang sabar menanggung penderitaan dan sakit penyakit dan segala hal, karena di dalam Tuhan tidak ada sakit penyakit, di dalam Yesus tidak ada penderitaan, di dalam Yesus ada damai dan sukacita. Sekalipun semuanya tidak seperti yang kami minta, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Kami hanya bermohon dan berharap akan setiap kesembuhan yang kami harapkan dari-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu menjamah kami, menjamah orang-orang di seluruh dunia ini, seperti halnya Engkau mengasihi kami semuanya, hingga kami akhirnya kembali semua kepada-Mu dan terangkat ke surga bersama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Selamat siang guys, God bless you all, Tuhan berkati semuanya.